Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladzi anzala al-Qur'an hudan lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi qad anzala ilaina as-siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan yang mendengarkan kajian tafsir ini menjadi orang-orang yang terbaik, manusia yang terbaik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini sebagai wujud keimanan kita kepada Allah, sebagai wujud keimanan kita kepada Al-Qur'an, kepada firman Allah, wahyu Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk membaca kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mempelajarinya, kita berusaha untuk memahaminya, untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar bersama, yaitu surat Asy-Syams, ya. Surat Asy-Syams, sebuah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah surat Al-Balad. Dan surat Asy-Syams ini termasuk awasitu al-mufassal, artinya surat, ya, surat-surat pendek tetapi agak panjang, ya. Yang oleh Rasulullah SAW surat ini dianjurkan untuk dibaca ketika sholat Isya, ya. Ketika seorang imam membaca dalam sholat Isya, ya, maka termasuk beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika menjadi imam sholat Isya adalah surat Asy-Syams, sebagaimana surat Al-Lail, sebagaimana juga surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan yang lainnya. Sebelum kita mempelajari tafsir dari surat ini, sebagaimana biasa, mari kita bersama-sama membaca surat ini. Kita perhatikan panjang pendeknya, kita perhatikan tajwidnya dan makharijul hurufnya. Ya, silakan diperhatikan dan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ulangi ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Jamaah sekalian, bapak sekalian, ibu-ibu, saudara-saudara yang mungkin-mungkin satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syams menika termasuk surat Makkiyah. Surat ingkang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Surat Asy-Syams menika memiliki 15 ayat, ya. Dan insyaallah nanti akan kita bagi dados kalih, ya. Pertama yaitu 10 ayat, kemudian yang kedua 5 ayat, ya. Pembahasannya 10 ayat, ini membahas suatu tema, kemudian 5 ayat berikutnya membahas sebuah tema yang merupakan penjabaran dari, ya, isi dari 10 ayat yang pertama. Sementara, ya, kita mengkaji tafsir secara global dahulu, ya, kita terjemahkan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di siang hari, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila meliputinya. Ya, pertama 4 ayat dahulu, ya. 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam setiap ayatnya ada dhamir ha. Ya, begitu pula dalam ayat-ayat berikutnya. Ya, dalam ayat yang pertama ini semua dhamir ha itu kembali kepada asy-syams, yaitu matahari. Ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di siang hari. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sering sampaikan dalam tafsir-tafsir sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, sedangkan kita tidak boleh bagi kita untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap kali bersumpah pasti menggunakan makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang utama. Maka di antara makhluk yang utama, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu matahari. Matahari kita tahu semuanya, pilih matahari menika merupakan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang terlihat. Ya. Tentunya langit lebih besar, ya, langit lebih besar. Tapi benda-benda langit yang lainnya, baik itu bintang, bulan, ya, bahkan bumi kita, itu lebih besar matahari. Bahkan ada yang mengatakan kalau matahari itu, ya, ribuan, bahkan ratusan ribu, ada yang mengatakan jutaan kali lipat besarnya daripada besar bumi. Matahari yang sangat dahsyat. Matahari ini memiliki panas yang stabil, yang senantiasa dalam keadaan panas. Kemudian dari manakah munculnya panas itu? Ya, siapakah yang mendatangkan energi panas dalam matahari? Bagaimana besarnya matahari, ya, sehingga panasnya dengan jarak yang ada yang mengatakan jutaan kilometer, tetapi cahaya bisa sampai kepada bumi. Ini semuanya menunjukkan bahwa, ya, tidak lain bahwa semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaruh matahari pada alam semesta ini merupakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perputaran dunia ini, perputaran kehidupan ini banyak ataupun hampir terikat dengan perputaran matahari. Adanya pagi hari, semua hewan keluar ketika terbitnya matahari. Ketika matahari sudah agak meninggi, manusia keluar untuk bekerja, ya. Kemudian semua kehidupan bisa hidup, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, bisa berbuah, dan seterusnya, ya.
bahkan turunnya hujan dan yang lainnya, banyak sekali matahari ini memberikan pengaruh kepada alam semesta ini. Bahkan seakan-akan kehidupan kita ini ya berkaitan erat dengan matahari. Ketika matahari sudah terbenam, maka menunjukkan kehidupan di siang hari akan segera berakhir. Orang sudah berkemas-kemas. Ketika matahari sudah ada di barat, manusia kemudian bisa mengakhiri aktivitasnya dan berpindah kepada aktivitas malam dan seterusnya. Bahkan matahari adalah sumber kehidupan. Kalau kita meletakkan satu pohon di dalam kamar, ya tentu pohon itu tidak akan sehat. Bahkan pohon itu akan mati. Tetapi kalau pohon itu kita letakkan di bawah sinar matahari, maka pohon itu akan sehat. Begitu pula ikan, begitu pula hewan-hewan yang lainnya. Kalau sekiranya ada kolam ikan, ternak ikan kemudian di dalam rumah, ya, tentu perkembangannya tidak baik. Bahkan mungkin akan sakit dan mati. Tetapi ketika kena sinar matahari, maka dia akan sehat. Sebagaimana kita butuh panasnya sinar matahari. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya tidak memungkiri manfaat dari matahari, dahsyatnya ya pengaruh matahari dalam alam semesta ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya, yaitu dengan matahari ini. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di siang hari. Ya, cahaya matahari di siang hari ini pula merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Ya, siang ini merupakan makhluk, malam juga merupakan makhluk. Bahkan ya, siang dan malam ini adalah dua makhluk yang sangat lembut. Datangnya tidak menjadikan kita kaget. Ya. Perginya pun tidak menjadikan kita kehilangan. Artinya apa? Pelan-pelan. Siang datangnya pelan-pelan, ya. Diawali dengan cerahnya waktu subuh. Setelah azan sampai selesai habis waktu sholat subuh, sampai terbitnya matahari sudah terang. Tapi belum terbit. Setelah terbit masih halus cahayanya, ya, segar di pagi hari. Kemudian mulai hangat, kemudian menjadi panas, ya. Dan banyaknya orang itu, banyaknya aktivitas kehidupan di dunia ini membutuhkan panasnya siang hari atau panasnya sinar matahari. Oleh karena dua makhluk ini sama-sama besarnya matahari dan pengaruhnya, yaitu cahayanya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kedua-duanya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di siang hari. Kemudian ayat berikutnya, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Ya, mengiringi apa? Nya kembali kepada matahari. Karena hakikatnya bulan itu senantiasa mengiringi matahari. Ya, baik mengiringi orbitnya atau juga mengiringi cahayanya. Ya, karena bulan ini bergantung cahayanya kepada matahari. Matahari bisa memberikan sumber daripada sinar, ya, kemudian bulan mendapatkan pantulannya, ya, bulan mendapatkan pantulannya, sehingga dikatakan bulan di sini mengiringinya, mengikutinya, termasuk juga selain mengikuti orbitnya, ya, mengikuti jalur edarnya,
maka juga bulan senantiasa mengikuti, ya, mengambil cahaya dari matahari. Wal qamari idza talaha, ya. Dan yang paling sempurna ketika bulan itu benar-benar seperti matahari dan mengikuti dan mencontoh matahari. Bulan itu mirip dengan matahari kapan? Yaitu tanggal 15, ya. Tanggal 15 bulan Qamariyah, maka sama-sama bulatnya, ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bulan ketika tanggal 15. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Nah, yang dimaksud ini dikatakan dalam kitab yang kita pelajari ini, ya, yaitu disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa yang dimaksud adalah, ya, talasyamsa, yaitu mengikuti matahari, fatala'a ba'da ghurubiha mubasyaratan, yaitu ketika bulan itu, ya, muncul, bulan itu terbit seketika ataupun langsung, ba'da ghurubiha, setelah terbenamnya matahari. Dan itu hanya terjadi pada tanggal 15 atau pertengahan bulan Qamariyah. Nah, kalau kita ingin melihat pada tanggal 15 Qamariyah, ketika matahari habis tenggelam, maka di ufuk timur bulan muncul dengan bentuk yang sempurna, ya. Sehingga sebagian ulama yang dimaksud dengan ayat yang kedua ini, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, adalah ketika bulan itu mengiringi matahari, ya, dengan bentuknya yang sempurna, ya, yaitu ketika tanggal 15, ya. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, yaitu mengiringi matahari. Meskipun sebenarnya juga tiap hari mengiringi, ya. Bisa pada bulan tanggal pertama, ya, tanggal pertama akan terlihat sebentar, tapi matahari tenggelam, maka bulan sabit ikut tenggelam. Tanggal 2 juga demikian, matahari tenggelam, bulan sabit sudah agak tinggi, ikut tenggelam setelah itu. Tanggal 3 juga demikian, meskipun agak tinggi tapi juga mengikuti matahari. Tetapi yang paling sempurna bahwa bulan itu mengikuti matahari secara bentuk dan yang lainnya adalah pada tanggal 15. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga sangat menakjubkan dan juga sangat indah, ya, yaitu Allah bersumpah dengan bulan, ya. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, yaitu mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, ayat yang ketiga, demi siang apabila menampakkannya, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang luar biasa, ya, makhluk yang berupa siang hari. Siang hari merupakan makhluk yang luar biasa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Subhanallah. Maka betul, ketika siang datang, semua makhluk hidup mencari penghidupannya, ya. Burung keluar, kambing dilepas dari kandangnya pergi, kerbau juga makan dan yang lainnya. Burung-burung meninggalkan sangkarnya, manusia meninggalkan rumahnya, ya. Semua hewan
juga melakukannya. Tentunya kecuali ada beberapa hewan ya yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan seperti kelawar dan yang lainnya itu hidupnya di malam hari, dan ini juga merupakan keajaiban ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Nya di sini kembalinya adalah kepada matahari, karena di siang hari ya, siang itu kemudian menampakkan mataharinya. Ayat yang keempat, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila meliputinya ya, malam yang gelap ya, kemudian malam itu meliputi kegelapannya dan matahari pun ya ikut tidak bercahaya, matahari hilang, matahari tertutupi oleh apa namanya, oleh bumi atau terhalang oleh bumi, sehingga wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Kemudian ayat yang kelima ini berbeda ya. Di sana ada dhamir ha, kembalinya tidak lagi ke matahari. Ya. Adapun 4 ayat yang pertama itu kembalinya kepada matahari. Ya, sehingga kita harus memahami ya, ketika kita membaca ayat demi ayat dari surat Asy-Syams, kita hadirkan pemahaman kita ya, kita renungi, kita hayati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat, makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang apa namanya, Allah jadikan kehidupan ini berputar dengannya. Kemudian Allah bersumpah pada ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan pembangunannya atau pembinaannya. Ayat ini, ayat nomor 5, 6 dan 7 ini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang ma ya. Ma di sini para ulama berselisih pendapat ya, dan kedua-duanya insya Allah benar dalam hal ini ya. Kalau dalam masalah tafsir itu berbeda dengan fikih. Berbeda dengan fikih. Kalau ada pertentangan dalam fikih, pasti salah satunya ada yang benar dan satunya salah. Tetapi kalau dalam masalah tafsir ya, itu perbedaannya dari sudut pandang atau perbedaannya dalam cara mengungkapkannya, atau perbedaannya istilahnya atau kata yang digunakan dan seterusnya. Ma di sini itu ada 2, yaitu ma masdariyah dan ma mausulah. Ya. Nanti ada perbedaan terjemahannya, ya, perbedaan arti. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan pembinaannya. Kalau dengan artian ini, maka ma di sini adalah ma masdariyah. Ma di sini sifatnya masdar. Ini pelajaran apa namanya? Pelajaran nahwu ya, atau balaghah ya. Jadi agak tinggi, tapi kita sampaikan secara ringan saja. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi ya, demi bumi dan pembinaannya atau pembangunannya dan pembinaannya. Wal ardi, maaf sebentar. Ayat nomor 5 ya, nomor 5. Ya, afwan. Was samaa'i wa ma banaha, ya, demi langit dan pembinaannya. Itu kalau ma diartikan masdariyah.
Kalau ma diartikan mausulah, yang berarti artinya adalah alladzi. Alladzi, ya. Ma artinya alladzi, seperti alladzi, maka terjemahannya was-samai wa ma banaha, demi langit dan zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin sempat ditanyakan ya Bapak Edi ya, sempat ditanyakan tentang kenapa ma dalam wa walidi wa ma walad, ya. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anaknya, atau demi bapak dan apa yang dilahirkannya, yaitu anak. Nah, kemudian ma di sini berarti mausulah, artinya adalah yang, ya, zat yang atau siapa yang melahirkannya. Kalau wa walidiu wa ma walad dalam surat Al-Balad kemarin, ya. Adapun dalam surat Asy-Syams juga demikian. Was-samai wa ma banaha, terjemahan yang kedua, arti yang kedua adalah demi langit dan zat yang telah menciptakannya, yaitu bersumpah demi langit dan demi Allah, zat yang telah menciptakan langit. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk yang terlihat dari kita yang paling besar adalah langit, ya. Yang paling besar adalah langit. Kalau bumi kita sudah merasakan besar, ya kan? Tapi bumi, ya, kalau seandainya kita meyakini bumi itu bulat, ya, maka pergi ke sana terus akan kembali ke tempat semula, ya. Dan kalau kita lihat globe, ya, maka menunjukkan bumi ini tentunya lebih kecil daripada langit, karena langit bagaikan atap daripada bumi, ya. Katakan kita mengikuti pendapat bahwa bumi itu datar, karena sebagian ulama ada yang mengatakan kalau bumi itu datar, ya. Tapi ini adalah perselisihan yang bukan kapasitas kita. Kita nggak bisa, ya. Kita hanya wallahu a'lam, ya, gitu kan. Kalau seandainya bumi ini datar, maka langit ini adalah seperti kubah, ya, seperti kubah. Dan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jarak antara bumi dengan langit yang pertama adalah 500 tahun perjalanan, dan tebalnya langit yang pertama adalah 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang pertama kepada langit yang kedua adalah 500 tahun perjalanan. Begitu pula tebalnya langit yang kedua, jaraknya dengan langit yang ketiga, dan tebalnya langit ketiga terus sampai langit ketujuh. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, langit merupakan makhluk yang sangat besar. Maka pantaslah bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan makhluknya yang satu ini, yaitu langit, ya. Dan langit ini bukan cuma langitnya. Allah bersumpah dengan langit ini wa ma banaha, dan pembinaannya dan pembangunannya. Ini jika kita menggunakan terjemah yang pertama, yang masdariyah. Dan ini juga benar. Ini juga benar. Dan ulama mengatakan yang ini dan yang itu. Kalau penciptaannya saja, masya Allah, ya, langit yang begitu luas tidak ada tiangnya, langit yang begitu luas tidak ada retaknya. Kalau seandainya sebuah arsitek ingin membuat masjid, katakan, atau bangunan tanpa tiang, ya, tapi tiang tengah saja, tapi tiang samping masih perlu, ya. Subhanallah. Maka langit yang pertama tidak ada hubungannya dengan langit yang kedua. Jadi semuanya dalam keadaan terapung, semuanya dalam keadaan apa? Tanpa terikat satu sama yang lainnya. Sebagaimana bumi, kita melihat tidak ada tiang dari bumi menuju langit.
apalagi penduduknya, ya, apalagi penduduknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, at-tatis sama'u, langit ini berbunyi krek-krek, ya, berbunyi krek-krek gitu ya. Wa haqqa laha an ta'id, dan pantaslah bagi langit untuk berbunyi krek-krek begitu. Karena apa? Makana maudhi'a arba'i asabi'a illa malakun yad'u jabhatahu sajidun lillahi ta'ala, atau kama qala. Tidaklah ada tempat seukuran 4 jari kecuali terdapat malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit ini sangat ramai dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para malaikat yang mereka bersujud kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah di atas setiap langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit dan pembinaannya, atau Allah bersumpah demi langit dan demi dirinya yang telah menciptakan langit. Ayat nomor 6, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Ini terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, ya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan zat yang telah menghamparkannya. Kedua-duanya sama. Justru penafsiran yang kedua, terjemahan yang kedua itu diambil dari siapa? Al-Imam siapa? Yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Ibnu Jarir At-Tabari yaitu ahli tafsir yang paling tua di kalangan ahli tafsir yang memiliki yang telah menulis tafsir dalam sebuah kitab, yaitu disebut dengan kitab Tafsir At-Tabari, yang banyak sekali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir yang menulis kitab Tafsir Ibnu Katsir, itu banyak beliau menukil dari Tafsir At-Tabari. Jadi Tafsir At-Tabari lebih tua jauh daripada Tafsir Ibnu Katsir. Dan penafsiran yang kedua bahwa ma ini adalah al-mausulah, yaitu yang artinya demi langit dan zat yang telah membinanya, demi bumi dan zat yang telah menghamparkannya, yaitu diambil dari Tafsir At-Tabari. Jadi sangat kuat, ya, tidak bisa kita menolaknya, ya, sama-sama kuatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita merenungkan bumi ini, ya, maka bumi ini jamaah sekalian, Masya Allah, benar-benar Allah hamparkan. Ada bumi yang kemudian cocok untuk pertanian, ada bumi yang cocok untuk perkebunan, ada bumi yang memang layak untuk perikanan, ada bumi untuk pedesaan, ada bumi untuk perkotaan, ya. Ada bumi yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan cocok untuk perhutanan, ya, kehutanan dan gunung dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghamparkan sesuai dengan maslahat makhluk hidup masing-masing. Maka bumi terasa datar, ya. Kita naik mobil bisa berjalan dengan nyaman, datar, gitu kan, ya. Ini semuanya adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau penghamparan bumi ini
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah juga merupakan keajaiban di antara keajaiban-keajaiban makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Ini yang pertama. Kalau penafsiran yang kedua, demi jiwa dan zat yang telah menyempurnakan ciptaannya. Jadi tiga ayat ini memiliki ya dua penafsiran yang lebih kuat ya, meskipun kadang ada memiliki penafsiran yang ketiga dan yang keempat, wallahu a'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa ini, bersumpah dengan ruh, bersumpah dengan nyawa yang sangat luar biasa ini. Adapun jasad kita ini hanyalah apa? Hanyalah kendaraan. Jasad kita hanyalah kendaraan, dan hakikat manusia adalah ruhnya. Ya, hakikat manusia adalah ruhnya. Sebagaimana iman ada dalam ruhnya, ya, ketakwaan ada dalam ruhnya, gitu kan? Kekhusyuan ada dalam ruhnya, keikhlasannya ada dalam ruhnya, dalam jiwanya, dalam hatinya. Sedangkan jasad kita ini adalah hanya kendaraan, meskipun kadang-kadang mencerminkan ketakwaan, mencerminkan kekhusyuan ya. Karena pun tidak semua orang yang kelihatan khusyuk itu khusyuk. Tidak semua orang kelihatan bertakwa itu takwa ya. Karena apa? Hakikat ada dalam hatinya. Maka sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya, demi jiwa dan zat yang telah menyempurnakan ciptaan jiwa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 ayat ini untuk apa? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 ayat ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jadi 7 ayat ini adalah qasam. Ya, qasam yaitu sumpah. Bal kita sebutkan aqsam. Sumpah-sumpah yang banyak. Sumpah-sumpah yang banyak. Kemudian isi sumpahnya di mana? Ternyata ada perselisihan di antara para ulama, tapi insya Allah yang paling kuat ya, insya Allah adalah isi sumpahnya ada pada ayat nomor berapa? Nomor 8. Ya. Nomor 9 dan 10. Ya, 9 dan 10. Adapun nomor 8 ini sebenarnya belum isi sumpah, tapi masih menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan jiwa ini, ya. Dan saking sempurnanya Allah telah meletakkan dalam jiwa ini 2 petunjuk, yaitu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefajiran dan jalan ketakwaannya, ya. Inilah yang menjadikan bahwa jiwa itu semakin sempurna. Karena apa? Karena jiwa ini benar-benar bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Jiwa ini memahami mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun tidak ada pengajaran, meskipun belum mempelajari ilmu, meskipun belum membaca Al-Quran, meskipun belum mendengarkan nasihat, tetapi jiwa ini telah disempurnakan oleh Allah dengan 2 jalan, yaitu apa? 2 ilham. Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini jalan kefajiran dan jalan ketakwaannya. Sehingga kalau ada orang mengambil barang orang lain, milik orang lain, sepakat manusia itu baik kafir maupun munafik atau siapa saja, ini perkara yang jelek. Kadang-kadang ngambil HP milik orang, semua sepakat bahwa ini merupakan keburukan. Jadi jiwa ini telah mengetahui mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Kita membantu orang lain, semuanya sepakat itu kebaikan.
gitu ya. Itu kebaikan. Ya. Kita pokoknya kebaikan itu semua sudah difitrahkan, bisa mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Tetapi secara detailnya membutuhkan wahyu. Secara detailnya membutuhkan seorang nabi yang menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk dengan semua perinciannya. Ya, sehingga tidak cukup seseorang itu menggantungkan dengan perasaannya, dengan hati kecilnya, tetapi dia membutuhkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan bimbingan para nabi dan para rasul sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah yang dapat kita pelajari bersama-sama. Jika ada yang benar maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah maka dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.